Assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk review ulang tentang urutan melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal touch dalam persalinan. Sebelum masuk ke intinya, mari kita ingat sama-sama bahwa pemeriksaan dalam bertujuan untuk menilai keadaan genitalia interna secara umum dan untuk menilai kemajuan persalinan. Vaginal touch atau PT secara teori dilakukan setiap 4 jam sekali atau jika ada indikasi. Misal ada tanda-tanda kala 2, doran, teknus, perjol, pulka, sehingga tujuan PT di sini adalah untuk memastikan pembukaan lengkap atau belum. Oke, mari kita mulai review tentang vaginal touch atau pemeriksaan dalam. Sebelum melakukan PT, kita perlu melakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Adapun yang perlu kita inspeksi adalah cairan yang keluar per vaginam, baik cairan ketuban maupun perdarahan, ada tidaknya varises, odem pada pulpa, dan PMS atau penyakit menular seksual. Setelah melakukan inspeksi genitalia eksterna, baru kita memasukkan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Akan tetapi yang didahului untuk masuk adalah jari tengah. Dalam melakukan pemeriksaan dalam, ingat urutan genitalia interna. Yang pertama kali kita temui adalah vagina, kemudian porsio, kemudian serviks, selaput ketuban, baru kepala bayi. Yang pertama, pemeriksaan keadaan vagina. Apakah ada massa atau kelainan pada vagina? Kemudian masuk ke porsio. Ada 2 hal yang dinilai pada porsio, yaitu konsistensi dan ketebalan. Untuk konsistensi atau kaku lunak porsio, kita nilai untuk identifikasi dini. Kemungkinan terjadi ruptur jika porsionya kaku, dan untuk tebal tipisnya porsio menjadi indikasi pembukaan. Normalnya semakin besar pembukaan, maka semakin tipis porsionya. Dan jika pembukaan kecil namun porsionya sudah tipis, maka nantinya pembukaan akan lebih cepat maju ke pembukaan lengkap. Oke, selanjutnya serviks. Yang kita nilai di serviks adalah pembukaan. Kita nilai dengan cara mencari kepala janin, lalu lebarkan kedua jari sebisanya sampai merasa tidak bisa lagi dilebarkan. Lalu nilai kira-kira berapa senti kedua jari kita bisa dilebarkan. Setelah menilai pembukaan, kita masuk ke selaput ketuban. Pada keadaan kontraksi dan selaput ketuban utuh, maka akan terisi penuh oleh cairan ketuban, sehingga terasa seperti gelembung yang berisi cairan. Begitu sebaliknya, jika selaput ketuban pecah, maka tidak bisa menemukan gelembung seperti gelembung yang berisi cairan. Selanjutnya, kepala. Pada kepala ada beberapa poin yang harus kita nilai, yaitu posisi titik penunjuk. Jika presentasinya kepala, maka yang kita cari adalah bagian-bagian janin yang ada di kepala, seperti ubun-ubun, dahi, mulut, hidung, dan lain-lain. Dan untuk posisi titik penunjuk yang paling normal adalah ubun-ubun kecil, baik kanan atau kiri. Jika kita bisa menemukan ubun-ubun kecil, maka kita akan menolong bayi dengan presentasi belakang kepala atau occiput posterior. Dan inilah presentasi yang paling ideal untuk persalinan pervaginam. Sedangkan jika kita menemukan ubun-ubun besar, maka presentasinya adalah puncak kepala. Dan presentasi ini sering sekali terjadi pada ibu dengan kelainan panggul, bentuk kepala janin yang bundar, atau janin yang mati dalam kandungan, dan bayi besar. Kemudian jika titik penunjuk yang kita temukan adalah mulut, hidung, pipi, maka presentasinya adalah presentasi muka. Sering terjadi pada persalinan panggul sempit, janin besar, IUFD atau intrauterine fetal death, atau janin mati dalam kandungan, kemudian multiparitas atau melahirkan lebih dari 1 bayi, kemudian perut gantung. Jika titik penunjuknya dahi, maka presentasinya adalah dahi. Biasanya terjadi pada kasus yang sama dengan presentasi muka. Dan yang terakhir adalah presentasi bokong dengan titik penunjuk sakrum
dan anus, lutut, kaki, bahkan jari-jari kaki. Itu pemeriksaan pertama pada kepala janin. Pemeriksaan kedua yaitu molase atau penyusupan atau adanya penindihan antara tulang parietal janin pada garis sutura sagittalis atau sutura yang menghubungkan antara ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Penilaian pada molase ada 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. 0 jika posisi sutura terbuka atau posisi tulang parietal kanan dan kiri terpisah. 1 jika bersentuhan, 2 jika tumpang tindih tapi bisa dipisah, dan 3 jika tumpang tindih namun sudah tidak bisa dipisah. Jika terjadi molase berarti terjadi tekanan yang kuat pada kepala bayi untuk menyesuaikan luas jalan lahir. Semakin tinggi angka molase maka semakin tinggi resiko perdarahan pada otak. Akan tetapi pemberian vitamin K pada bayi baru lahir tetap diberikan meski hasil pemeriksaan dalam molase adalah 0. Seperti pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terlebih di PMB tidak tersedia CT scan untuk memastikan ada perdarahan otak atau tidak. Oke, pemeriksaan pada kepala selanjutnya adalah penurunan. Pada pemeriksaan dalam, penilaian penurunan menggunakan bidang Hayal atau bidang HOT. HOT ada 4. HOT 1 batasnya adalah atas simfisis dan promontorium. HOT 2 bawah simfisis dan promontorium. HOT 3 batasnya spina ischiadica kanan dan kiri, dan HOT 4 batasnya adalah coccygeus. Oke, setelah kepala ada lagi pemeriksaan yang sering kali kita lewatkan, yaitu ada tidaknya bagian janin yang menyertai. Bagian janin itu adalah tali pusat atau kaki tangan atau jari-jari janin. Adanya bagian janin yang menyertai akan menambah mempersempit jalan lahir. Oke, pada tali pusat ada 2 diagnosa yang kita kenal, yaitu tali pusat terkemuka dan menumbung. Perbedaan keduanya terdapat pada keadaan selaput ketuban. Jika selaput ketuban utuh, kita sebut sebagai tali pusat menumbung. Sedangkan jika selaput ketuban pecah, kita sebut sebagai tali pusat terkemuka. Oke, setelah menilai semua indikator tersebut, jangan lupa untuk mencatat hasilnya di partograf. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di kesempatan sharing berikutnya. Assalamualaikum.